Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyatakan telah mengidentifikasi banyak rudal yang dilancarkan dari Iran di Senin dini hari waktu setempat. Melansir laporan media setempat, ledakan terlihat di kota pesisir Israel Haifa, merusak bangunan dan membakar infrastruktur sekitar. Rudal tampak menghantam area di sekitar kilang minyak di Haifa. Langit di atas kilang minyak terlihat diterangi oleh rudal-rudal yang berdatangan. Bangunan dan infrastruktur terlihat terbakar saat rudal mengenai sasaran. IDF menginstruksikan warga untuk masuk ke tempat perlindungan bom hingga pemberitahuan lebih lanjut. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat ambruk berjamaah di Jumat setelah serangan Israel ke Iran. Serangan tersebut meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan politik serta memicu lonjakan harga energi. Sementara pertemuan The Fed juga akan menjadi fokus karena investor mencari petunjuk jalur suku bunga. Indeks Dow Jones Industrial Average turun 1,79%, berakhir di 42.197,79. Indeks S&P 500 jatuh 1,13%, ditutup di 5.976,97. Sementara Nasdaq melemah 1,30% di 19.406,83. Dalam sepekan, S&P 500 turun 0,4%, Nasdaq melemah 0,06%, dan Dow turun 1,3%. Dari Asia, dikutip dari Reuters, produksi industri China naik 5,8% secara tahunan di Mei 2025, melambat dari laju 6,1% di April dan tidak sesuai dengan perkiraan, dikenaikan sebesar 5,9% dalam jajak pendapat Reuters, dan menandai pertumbuhan paling lambat sejak November tahun lalu. Sementara penjualan retail ukuran konsumsi naik 6,4% di Mei dibandingkan dengan pertumbuhan 5,1% di April dan pertumbuhan tercepat sejak Desember 2024. Sementara analis memperkirakan penjualan retail naik 5,0%. Investasi aset tetap meningkat 3,7% dalam 5 bulan pertama tahun ini dari periode yang sama tahun sebelumnya. Bank Indonesia merilis data transaksi 10 hingga 12 Juni 2025, investor asing tercatat beli neto 5,20 triliun rupiah, terdiri dari beli neto 0,83 triliun rupiah di pasar saham dan 5,08 triliun rupiah di pasar surat berharga negara atau SBN, serta jual neto 0,71 triliun di sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Secara year to date per 12 Juni 2025, investor asing tercatat jual neto 47,54 triliun rupiah di pasar saham dan 21,82 triliun rupiah di SRBI, namun beli neto 53,91 rupiah triliun di pasar SBN. Investor asing masih catat net inflow, namun dibayangi konflik Israel dan Iran. Berbagai sumber IDX Channel. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana di perdagangan awal pekan pelemahan rupiah terpangkas dengan meninggalkan level 6.300-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTA hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,02% di level 16.287 per dolar Amerika. Di mana secara intraday rupiah sempat menguat di level 16.275 per dolar Amerika Serikat. Di mana sebelumnya nilai tukar rupiah sudah dibuka melemah di 0,12% di level 16.310 per dolar Amerika Serikat. Rupiah melemah di tengah indeks dolar Amerika Serikat naik tipis di 0,06% ke angka 98,24 di perdagangan Senin pagi tadi. Rupiah kembali jatuh usai dolar Amerika menguat setelah Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Hal ini menunjukkan dolar Amerika masih memiliki daya tarik sebagai tempat berlindung meskipun sudah jatuh dalam di tengah kebijakan tarif Presiden Trump. Sementara di sisi lain pemirsa, pasar mengantisipasi skenario harga minyak mentah melonjak ke 80 dolar Amerika per barrel dan kemungkinan The Fed menunda pemangkasan suku bunga hingga Desember 2025 sebesar 50 basis point. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.273 rupiah
Updatean posisi ini sebelum update penutupan, sementara update penutupan di 16.260 menguat di 0,18%. Kemudian terhadap euro di 18.775 rupiah, pound sterling di 22.118 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 112,78 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas pemirsa. Harga emas melaju kencang di tengah konflik Israel dan Iran dengan mencatatkan level penutupan tertinggi di sepanjang masa. Harga batubara menguat terbatas di sepanjang pekan lalu seiring melimpahnya pasokan. Sementara harga minyak mentah masih melanjutkan penguatan di tengah konflik Israel dan Iran yang semakin memanas. Harga emas dunia terus melaju kencang karena investor berburu aset safe haven menyusul serangan udara Israel terhadap Iran yang memicu kembali kekhawatiran akan konflik yang lebih luas. Di Senin pagi waktu Indonesia Barat, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,38% di 3.445,14 dolar Amerika per troy ounce. Di Jumat pekan lalu, harga emas dunia naik 1,42% di level 3.432,18 dolar Amerika per troy ounce. Harga penutupan ini menjadi yang tertinggi sepanjang masa dan mengalahkan rekor harga penutupan sebelumnya di 3.424,30 dolar Amerika per troy ounce di 21 April 2025. Harga batubara naik di akhir pekan lalu, namun dalam sepekan terakhir cenderung menguat terbatas. Di Jumat pekan lalu, harga batubara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman bulan Juli ditutup di 105,25 dolar Amerika per ton, menguat 0,62% dan mencatat kenaikan 0,38% dalam sepekan. Secara year to date, harga batubara masih sulit keluar dari tren negatif dengan catatan penurunan 16% dan anjlok 22% dalam setahun terakhir. Selain pasokan yang melimpah, batubara sulit mendapat tempat di tengah penggunaan energi baru terbarukan yang makin masif. Harga minyak naik di pasar Asia Senin pagi setelah Israel dan Iran kembali saling melancarkan serangan di minggu waktu setempat. Eskalasi ini meningkatkan kekhawatiran konflik dapat meluas dan mengganggu ekspor minyak dari kawasan Timur Tengah. Minyak mentah Brent naik 2,3% di 75,93 dolar Amerika per barel. Minyak mentah WTI naik 2,2% di 74,60 dolar Amerika per barel. Sementara di Jumat lalu, kedua patokan minyak ditutup menguat sekitar 7% setelah sempat naik lebih dari 13% secara intraday ke level tertinggi sejak Januari. Berbagai sumber IDX Channel. Dan langsung saja pemirsa, kita akan update seperti apa pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda di mana minyak WTI menguat di 0,91% di level 71,94 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,49% di 15.226 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,64% namun masih bertahan di level 3.400-an, tepatnya di 3.431 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak September 2025 menguat cukup signifikan di 3,99% di level 4.085 ringgit Malaysia per tonnya.